Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembuatan laporan keuangan PT Cahaya. Sebelum kita membuat laporan keuangan, terlebih dahulu kalian harus mengerjakan dulu neraca lacur supaya memudahkan kita dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi neraca lacurnya harus sudah selesai. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sudah selesai semua. Jadinya fungsi neraca lacur ini adalah untuk membantu kita mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Setelah membuat neraca lacur, kita ke laporan laba rugi. Pertama-tama yang kita masukkan di sini, kita pindahkan dari neraca lacur saja di income statement. Di income statement itu ada mulai sales dan sebagainya. Jadi yang kita masukkan dulu adalah pendapatannya. Pendapatan atau income-nya berasal dari sales. Berarti kita masukkan dulu salesnya. Ada sales of merchandise, ada free collected, masukkan juga di sini, tidak apa-apa, sama sales discount. Jadi seperti itu. Nanti net sale-nya adalah sebesar ini. Setelah net sale atau income-nya atau pendapatan operasionalnya. Jadi unsur dari laporan laba rugi itu adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Kalau perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang itu adalah pendapatannya berasal dari sales atau penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, dikurangi dengan beban operasional, ditambah pendapatan lain-lain, dikurangi beban lain-lain. Jadi ini adalah poin yang pertama. Setelah itu kita masukkan poin yang kedua. Poin yang kedua adalah HPP atau cost of goods sold. Kita masukkan. Di situ ada cost of goods sold, ada freight paid atau beban angkut pembelian, ada purchase discount. Nanti jadilah total dari HPP. Jadi net sales dikurangi HPP, maka nanti akan menjadi laba kotor. Seperti itu. Setelah ini kalian masukkan beban-beban operasionalnya. Kita masukkan beban-beban operasionalnya. Operating expense. Nah, sampai late fee ya. Kita lihat di sini sampai operating expense dengan nomor akun depannya 6 berarti sampai ini. Beban gaji. Nah, ini kita total. Totalnya seperti ini. Nah, ini. Lalu setelah ini akan muncul yaitu net profit atau laba bersih operasional. Sebentar, ini jadi nanti akan muncul laba bersih operasional. Setelah muncul laba bersih operasional, maka kita akan masukkan pendapatan dan beban lain-lain, other income dan other expense. Jadikan satu, other income dan other expense. Jadikan satu. Jadi nanti seperti ini, kalau income atau pendapatan menambah, kalau ada expense, other expense langsung mengurangi, nanti totalnya bisa plus bisa minus. Jika pendapatannya lebih besar daripada beban, maka di sini nanti positif. Jika bebannya lebih besar daripada pendapatan, maka di sini hasilnya negatif. Maka akan muncullah laba bersih sebelum pajak.
Nah, di sini jangan kalian di atas, jangan kalian masukkan beban pajaknya dulu supaya kelihatan. Maka beban pajak masukkan di sini. Jadi income tax expense. Income tax expense. Nah, akan muncul laba bersih. Akan muncul laba bersih setelah pajak. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari laporan laba rugi untuk PT Cahaya. Setelah membuat laporan laba rugi ini, kita ke laporan perubahan ekuitas. Untuk membuat laporan perubahan ekuitas, kalian tidak usah lagi melihat ke neraca lajur, kalian cukup melihat ini. Yang pertama kalian memasukkan, karena ini bentuknya PT, maka ini namanya nanti laporan laba ditahan. Jadi yang di sini adalah laba ditahan awal yang dimasukkan. Jadi laba ditahan awal, lalu kita masukkan penambahannya. Penambahannya adalah labanya. Labanya kok nggak sama, 797 income tax expense. Oh, ini income tax expense-nya tidak sama. Sebentar. Ini ya, sudah sama. Jadi ini kalian masukkan berapa laba bersih setelah pajaknya, jadilah nanti laba ditahan akhir. Jadi seperti ini bentuk kalau bentuk laporan perubahan ekuitas jika perusahaannya berbentuk PT. Tapi jika berbentuk CV atau CV firma atau perorangan, maka nanti bentuknya laporan perubahan modal. Jadi di sini modal awal, di sini penambahan laba, kalau ada itu prive mengurangi, jadinya nanti ini modal akhir. Setelah ini kalian laporan perubahan ekuitas ini kalian buat, selanjutnya kalian membuat neraca atau balance sheet. Nah, ini sudah saya masukkan di sini. Neraca, di neraca ini ada aset dan liabilities, ada aktiva dan pasiva. Asetnya current asset seperti ini ya, current asset. Fixed asset langsung kalian kurangi dengan akumulasi penyusutannya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Terus di liabilities ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Itu kalian sendiri-sendirikan. Jadi nanti ada total liabilities ditambah total equity. Nah, karena ini bentuknya PT, perlu diingat lagi, di equity-nya kalau PT itu modalnya berbentuk modal saham, berarti common stock. Common stock ini ambilnya dari neraca lajur, ada common stock. Nah, retained earning laba ditahan ini ambilnya dari laporan perubahan ekuitas akhir. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi total equity ditambah liabilities harus balance atau sama dengan total aset. Jadi saya rasa untuk balance sheet tidak ada masalah. Nah, untuk yang terakhir adalah laporan arus kas. Di laporan arus kas ini ada dua metode. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, kita akan membahas dulu metode yang tidak langsung. Nah, di dalam metode yang tidak langsung ini caranya gampang. Untuk mengatasi PT Cahaya ini, kalian tinggal lihat di neraca saja. Nah, di laporan arus kas ini ada 3 aktivitas. Ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan ada aktivitas pendanaan. Yang masuk aktivitas operasi itu kalau di metode tidak langsung berarti yang masuk dalam aset lancar, terus aset tetap itu hanya yang akumulasi penyusutan, utang lancar, itu saja yang masuk ke aktivitas operasi. Sedangkan ke aktivitas investasi, yang masuk di aktivitas investasi ini adalah aktiva tetap. Yang berhubungan dengan aktiva tetap itu masuk dalam aktivitas investasi.
Untuk aktivitas pendanaan atau financing activity itu yang masuk adalah utang jangka panjang, akun yang masuk utang jangka panjang, dan modal. Jadi, kalau membuat laporan arus kas metode tidak langsung, maka di neraca ini yang saldonya debit di sini jadinya mengurangi, yang saldonya kredit jadinya menambah. Itu khusus di aktivitas operasi saja. Jadi masukkan dulu laba bersihnya, lalu dimasukkan jumlah nominal yang ada di neraca. Ingat, yang di aktivitas operasi yang debit itu mengurangi, yang kredit itu menambah. Jadi seperti itu. Nanti kalian total seperti ini, saya total hasilnya min segi, hasilnya min. Ini saya total kan ini hasilnya. Jadi ini laba dikurangi dengan total adjustment atau rekonsiliasi dari akun-akun ini, nanti hasil dari aktivitas operasi sekian. Nah, setelah itu yang dimasukkan ke aktivitas investasi adalah aset tetap. Aset tetap ini tapi di sini sama, nggak pakai kalau yang di gini. Yang saldonya kebalikan, yang debit mengurangi, yang kredit menambah, itu hanya berlaku pada aktivitas operasi saja. Sedangkan di aktivitas investasi tidak berlaku. Jadi aktivitas investasi sudah seperti ini saja, yang tinggal kita masukkan. Lalu yang financing atau pendanaan, kita masukkan utang jangka panjang ada, sama common stock, sama retained earning. Kita jumlah. Nah, rumusnya, aktivitas operasi itu menambah, investasi mengurangi, financing itu menambah. Jadi nanti jadinya adalah ada penambahan sebesar ini. Nah, jumlah akhirnya harus sama dengan jumlah kas yang ada di neraca atau balance sheet. Jadi kas in bank sama petty cash saya total jumlahnya menjadi 331. Jika seperti ini, maka benar pengerjaannya. Itu jika kita menggunakan metode tidak langsung. Yang selanjutnya kita akan membahas yang metode langsung. Tetap di arus kas itu ada 3 aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Di aktivitas operasi, metode langsung ini dasarnya apa? Dasarnya adalah jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal umum yang ada hubungannya dengan kas masuk dan kas keluar. Jadi seperti ini. Di aktivitas operasi, maka kita lihat di penerimaan dulu biar enak. Di kas in bank ini, kita menerima uang ini dari apa saja? Dari toko dira, toko bahana, berarti dari pelunasan piutang. Pelunasan piutang berasal dari 2 ini, kita masukkan ke sini. Nah, lalu kita menerima lagi dari penjualan tunai, kita masukkan juga. Sudah, kita ke pengeluaran kas. Terus apa lagi di sini? Penjualan vehicle berarti kita masukkan ke financing. Ke investing. Jadi seperti itu. Lalu ada lagi? Tidak ada. Kita pengeluaran kas. Ke pengeluaran kas ada apa saja? Berarti ada pembayaran utang, pembayaran beban, pembayaran kartu kredit. Dan ada pengeluaran kas untuk pembayaran utang bank. Jadi masuknya ke investing. Nah, setelah itu kita total. Nah, ini kan ada kenaikan dan penurunan kas. Ini kita jumlah semuanya. Kas awal ini kita peroleh dari saldo awal. Saldo awal petty cash, dan ini kita tambah, jadi kita masukkan di sini. Terus ini kita jumlah. Jumlah ini akan sama dengan jumlah yang ada di balance sheet. Jadi itu tadi cara untuk mengerjakan atau membuat laporan arus kas. Sekian anak-anak pembahasan saya tentang pembuatan laporan keuangan. Semoga kalian bisa mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.